silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur hati riang gembira ngobrol di sini bareng Wak Ola. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur kita masih bersama perempat RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan pagi hari ini seperti biasanya dulur dengan suara komunitas ya. Dan kali ini kita akan ngangkat tema tentang momen Hari Teater Sedunia sebagai momen penyemangat dalam berkarya. Dan di studio sudah ada hadir ya narasumber kita, ada Ibu Sally Cepti Anggraini SPD. Beliau guru ya di SMA Negeri 3 Banyuasin 1. Dan yang pasti kita akan sapa langsung dan kita akan cerita-cerita bagaimana sepak terjangnya, sepak terjangnya. Apa memano kegiatan beliau ini yang begitu hebat ya, mengangkat seni budaya khususnya seni teater. Dan langsung baik kita menyapa, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dola. Kedengaran suaranya? Iya. Masih gugup, Bu? Masih. Masih. Ini luar biasa sekali ya. Banyuasinnya masuk di wilayah mana ya? Banyuasin 1, Pak. Di arahnya? Arahnya di Mata Merah, ujung Merah Mata. Oke, jadi berdekatan dengan Palembang ya? Iya, alhamdulillah. Biar lebih jelas masyarakat dari Banyuasin 1 masuk Mariana itu ya? Iya, betul. Oke, nah kalau di sana berapa sekolah Bu SMA-nya? Kalau SMA negeri ada 1 memang. 1 ya? Iya. Tapi nyebutnya SMA 3? Iya, SMA negeri 3 Banyuasin 1. Oke, ya. Kalau SMA satunya di Mariana. Oh, di Mariananya? Iya. Kalau di wilayah ini masuk kecamatan Banyuasin 1 tuh 3 sekolah? Iya. Oke, ya. Dan mungkin dari 3 tadi cuman SMA 3 yang punya teater ya? Kalau SMA negeri 1 tuh ada juga tapi mungkin baru, fasenya dia baru. Kalau kami lama. baru juga sebenarnya 2 tahun sih, Pak. 2 tahun. Nah, kita cerita ngapo ya Ibu terpikirkan untuk buat teater? Boleh teater Ibu? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kalau awal mula muncul teater di SMA 3 Banyuasin 1 tuh karena ada dukungan juga dari kepala sekolah kami ya Pak ya. Dan memang memotivasi karena belum ada eskul teater di SMA tersebut. Jadi kebetulan saya sebagai guru P3K baru masuk di 2022. Ternyata ketertarikan mereka tuh membuat saya ingin membentuk ekskul teater. Jadi itulah yang menyebabkan terbentuknya itu. Sebenarnya baru sih, Wak. Enggak juga ini. Jadi memang ada hobi dari awal ya. Mungkin dari kuliah mungkin. Iya, kalau dulu kuliah kan di prodi Bahasa Indonesia, Unsur ya. Ada Gabi kan, Gabungan Anak Bahasa Indonesia. Nah, di situ awal mulanya di situ. Oke, hanya tertarik terus sampai sekarang ya. Iya. Sebenarnya sempat stuck juga waktu sekolah ngajar, tapi ternyata anak-anak tuh jiwanya memang benar-benar luar biasa kok kreativitasnya. Selama 2 tahun ini. Iya, Masya Allah benar. Boleh tahu 2 tahun di awal itu mungkin tidak banyak yang meminati teater karena mereka pikir ya harus punya skill khusus ya. Iya betul. Atau bener-bener harus bisa melawak ya. Iya. Padahal tidak kan. Enggak juga. Teater itu kan harus ya bisa menghibur, yang wongnya aktif di kelas itu. Ya mungkin diarahkan ke seni pertunjukan seperti itu ya. Iya betul Pak, betul. Mungkin Pak, bagaimana cara menjelaskan ke siswanya? Dari awalnya berapa orang?
Awalnya itu kalau itu hanya 5 orang Wak tadinya tuh, kemudian bertambah jadi ajakan teman tuh ya 10 orang. Nah pada saat itu tuh waktu tahun 2022 ada yang ikut lomba ya Wak ya. Hmm. Ada juga kalau tidak salah waktu itu awal kita perkenalan Pak ya di gedung. Di Geraha Budaya. Iya betul Pak. Nah di situ itulah awalnya ternyata menang juara favorit. Nah juara favorit itu yang memancing siswa lain jadi kepengen ikut gitu. Alhamdulillah 2 tahun ini ada 35 orang yang aktif ikut gitu loh. 35 orang. Iya Luar alhamdulillah. biasa. Iya betul. Ada jam-jam khusus Pak latihan ini? Kalau kita latihan itu setiap hari Selasa ya Wak ya, setiap pulang sekolah. Tapi kalau kita mau pentas pasti kan setiap hari ya Wak ya. Iya. Gitu Oke. jadi. Kalau ini kita masih perkenalan nih tentang school theater ya. Nanti Iya, kita akan menjurus ke apa? Kita akan menjurus ke Hari Teater Dunia pada hari ini ya. Oke, siap, Ada siap, momennya siap. ya. Iya. Nah Bu, kalau di sekolah Ibu ya, mungkin anak-anaknya tadi kan bermacam-macam tuh, beragam-ragam tuh. Iya. Dari segi perekonomian, Iya, betul. segi kreativitasnya, ya, pola pikirnya. Nah, mana nyatukannya Bu? Kalau mereka latihan atau mereka pentas, ini support dari sekolah atau guru? Alhamdulillah dari sekolah, dari guru dan rekan-rekan guru dan kepala sekolah tuh support semua Wak. Tapi kalau memang anak-anak kami sebenarnya agak minder-minder juga Wak ya, mereka Iya. tuh ya Karena berasal dari bisa katakan berdekatan dengan Palembang, iya jadi ya agak jauh lah dari Palembang, tapi tetap wilayahnya sebenarnya bukan ini ya, dekat sebenarnya. dekat sebenarnya. Iya. Cuman kita kan Banyuasin ya masuk Iya. masuk kawasan kabupaten gitu ya. Ah, Kalau mereka tuh sebenarnya agak minder juga sama apa maksud? kalau mereka tuh kan kadang kalau yang namanya kita kan latihan tuh apa adanya gitu. Properti pun apa adanya Oh, gitu. iya, Ya. iya, iya. Jadi pada saat kami pernah pentas yang waktu itu tentang mengangkat Sriwijaya waktu itu Wak ya. Iya. Benar-benar agak bengong, anak-anak juga pegang, Bu, mereka tuh luar biasa Bu ya gini. Kami juga Dari segi kostum lah ya. iya kostum, kemudian propertinya. Mereka benar-benar bermodalkan benar gitu. Jadi mereka, tapi kalau dari sekolah kami kan ya apa adanya memang jadi alhamdulillah sih masih dapat juga bagian Wak ya. Waktu itu jadi penata musik terbaik malah Oh, jadi. luar biasa. Iya jadi kami sudah kata anak-anak, Ya. nggak apa-apa lah. Ternyata ada mutiara dari keseluruhan mereka tuh ya. Iya, Masya Walaupun Allah. tidak terlalu banyak, tapi ada sikot-sikot lah keluar. gitu. Iya, Wak. Itulah jadi memotivasi yang lainnya tuh ya mengangkat SMA 3 juga ya Iya, dari segi non akademik ya Pak ya. Jadi menurut Ibu kalau di anak-anak bermain teater ini ya menunjang untuk kreativitas sama apa pendidikannya enggak kalau Sangat-sangat sekali. Pokoknya dari segi apa Bu gitu? kalau dari akademik ya mereka tuh jadi lebih percaya diri sih sebenarnya. Jadi mereka tuh memotivasi mereka untuk mereka bisa menimbulkan rasa percaya diri kalau dari teater itu Wak ya. Karena teater tuh memang memunculkan kemampuan mereka untuk public speaking yang baik sebenarnya. Mereka tuh lebih luas lagi dalam berbicara di depan umum gitu loh. Karena Mungkin juga cukup nangkep untuk penghafal ya. oh ya bisa juga karena memang kita kan sistem hafalan ya Pak ya, Iya, iya. bukan karena lip sync atau rekaman Iya, gitu iya, ya. Jadi mereka memang kebetulan anak-anak teater ini yang mereka tuh rata-rata yang ranking 1 gitu, mereka 1 sampai 5 gitu di Luar sekelas. biasa, iya. Jadi mereka tuh ya ada kebanggaan juga sih, memang mereka tuh memang hafalannya kuat gitu loh. Iya. Jadi akademiknya bagus, Iya, nilai seni budayanya juga bagus. iya, alhamdulillah. Oke, ya. Selanjutnya Bu, kalau tantangannya apa Bu yang terbesar dalam melatih nih Bu? Ini didukung sama Bapak tak kira? Alhamdulillah. Bapaknya ada sini. Boleh ngomong Pak pakai handset boleh. Mau nanya deh, Pak. Ini ibunya aktif Bu, ini kadang malam boleh pakai mic Pak ya. Dia pakai handset Bu. Ini kita main nanya. Ini ada Bapak Bakri namanya. Iya, Bapak Iya. Bakri. Ini aku pikir apa dari sekolah juga rupanya suaminya Ibu ya. Iya. Bu, Ibu kan sering sore kadang we. Kalau balik sore wong kawannya sudah balik kalau ibunya masih latihan ya. Kira-kira dukungannya bagus enggak Pak untuk Bapak? Lihat tadi Pak kita buka mic ya Pak. Entar Pak. Ya, gimana Pak? Ya, sepanjang itu untuk mendukung kinerjanya, terutama untuk sekolahnya, ya kami sangat mensupport dan mendukungnya pekerjaan itu, karena memang kami sangat setuju dengan tugas-tugas tersebut. Kalau ada Ibu Shelly ini mengeluh Pak, karena mungkin ini anak-anaknya bandel
Dari kan selain ini kan selain pendidikan dari sekolah yang biasa, apa dinamakan apa pendidikan yang jam-jam khusus. Iya. Ini kan school kan Pak ya? Iya, Ada di luar dari jam ya, sekolah. mungkin apa Pak, keluhannya Bu biasanya? Ya mungkin terkadang keluhannya hanya sebagai manusiawi, ya capek mungkin ya, Capek ya. tapi dinikmati saja kecapean semangat itu ibunya, karena Be? ya mungkin Iya. dari hiburan dari anak-anak itu tersendiri. Oke, iya. Tapi mereka sopan-sopan Pak kalau ke rumah Pak? Ya insya Kalau Allah mampir. sopan-sopan. Oh iya Ya itu. secara kebetulan memang secara historis anak-anak mereka juga termasuk karena saya sebagai guru SMP-nya Iya, dulu, guru secara SMP-nya. otomatis Iya. itu murid-murid saya juga dulu, jadi Oh. cukup dekat dengan kami Iya, memang dari mereka kan karakter udah tahu Pak ya. benar ya. Iya. Jadi pokoknya Ibu Sally ada kegiatan apa, support lah ya. Iya, Iya, siap, oke. siap. Terima kasih Pak Bakri. Mungkin kita balik lagi ke siap. ini kita ngomong lagi Pak ya. Ini kebetulan ada orang di rumah ya. Iya. Biar tahu rahasianya. Kalau benar kalau di rumah seluruhnya mendukung Pak. Iya sih, alhamdulillah. Wak. Kebetulan anak saya juga dua-duanya kan SMA situ juga. Jadi ikut juga ekskul teater Oh. kelas 10 dan kelas 11 ya, Pak ya. Iya. Jadi oke. mereka juga menikmati gitu. Oh. Pada saat lomba juga bapaknya nganter kan. Iya. Jadi disupport lah. Oke. Ya, jadi kalau sendiri kalau tantangan Ibu terbesar apa Ibu? Kalau tantangan terbesar tuh nggak ada sih, Pak. Kalau mereka tuh ya cuman pada saat mendalami karakter aja sih, Pak. Ya. Bagaimana mereka bisa mendalami karakter. Jadi sebenarnya pengen gitu loh. Kalau saya ini pada dasarnya Pak, kalau masalah teater tuh nggak terlalu gimana juga, tapi kalau mungkin itulah dengan ketemu dengan Wak Dola yang udah malang melintang ya kemana-mana ya, jadi itu benar-benar jadi support sebenarnya tuh. Banyak ketemu banyak orang ya. Jadi banyak pengalaman-pengalaman baru gitu loh. Iya. Oke, ya luar biasa sekali namanya Bu. Ini kan sekolahan pertama yang dilatih dibina, we. Iya betul. Terus untuk mengawalnya kalau dulunya apa Bu yang dilakukan? Mungkin mereka diberi naskah atau apa? Atau teori-teori yang sudah Ibu Iya, tahu kita sih teori-teori yang itu ya kita ada kan. dipraktekkan ya. Ya kita praktekkan di situ. Adakah yang bisa dipakai untuk kurikulum khusus yang digunakan untuk melatih dasar-dasar teater di eskulnya Semantimeta? Semantimeta ini apa sih? SMA 3 Merah Mata. Oh gitu singkatannya ya. Ada trik-trik khususnya? Kalau trik-trik khusus ya kita tuh bagaimana kita menciptakan anak-anak itu merasa nyaman ya dengan situ. Jadi mereka tuh benar-benar memang bisa dari hati memang mereka gitu. Jadi kita tuh enggak memaksakan mereka memang benar-benar sesuai dengan karakter mereka gitu. Karakternya. Iya. Tapi Ibu tahu yang Mbak pernah nggak dikasih karakternya berbeda dengan karakternya yang pribadi sendiri? Atau Itulah memang ya ini larinya kemana nih? Teater kemana? Ke drama atau komedi kebanyakan? sebenarnya kita kan teaternya kan pada dasarnya komedi ya Pak iya, ya. iya. Jadi itulah kata pernah ngomong juga kan, ini kalau kita komedi, kalau kita bisa menciptakan teater drama itu udah luar biasa gitu. Tapi Iya. kalau komedi ke komedi itu jadi stuck jatuhnya ya. Iya. Kalau ibunya memang serius, misalnya kan kalau menurut Mbak Dola tuh kalau pelatihnya serius di drama, Iya. anaknya main komedi berhasil, Pak. Iya. Tapi kalau yang tuanya, kalau gurunya seperti saya yang komedi, main ke komedi nggak berhasil, Iya. menurut saya. Iya. Tapi walaupun dia bisa bermain teater, tapi dia tidak bisa memperluas kreativitas atau hasil dari latihan tersebut. Iya, jadi jangkauannya di Harusnya seputar komedi. dua-dua, ya, Maunya iya. kita dua-dua Iya, gitu iya, ya. iya. Oke lah. Tapi terkadang kalau komedi itu kan sekarang itu yang menarik perhatian penonton ya sebenarnya ya. Yang menarik, yang itu yang menjadi apa ya, bisa nilai jualnya. Iya, karena kalau drama itu kayaknya tuh emang pengamat seni ya, penikmat seni ya memang Iya, bisa tapi bisa menikmati. diplotkan untuk ini ya, mungkin pementas pembuatan film. Oh iya. Biasanya kan Oh kalau iya. ya drama atau memang mereka mainnya realis gitu. Ya betul betul. Untuk bermain sinetron bisa, siapa tahu mereka punya keahlian dan mereka merantau ke kota besar Jakarta, Iya. ada tawaran seperti itu kan, bisa tahu, siapa tahu jadi artis. Oh itu Iya ya. benar, tapi kan kita tidak menanamkan mereka menjadi artis. Benar nggak, Bu? Betul betul. Ya, nah mana menanamkan ke anak-anak nih, kalau mereka tahu aja pasti ya pengen jadi artis ya. Apa yang berguna di teater? Kalau teater banyak sih gunanya. Kalau saya kan dulu kan saya orangnya pemalu gitu ya. Oh, introvert. Ya dengan adanya teater sebenarnya jadi kata malu aja. Tapi masih bisa di ini kan batasi. Iya, batasi. Iya, tapi itu tadi menumbuhkan rasa percaya diri sih sebenarnya kalau saya sih. Ya.
anak-anak zaman sekarang ini kan mereka kan asik dengan gadget ya. Betul. Jadi kalau mereka tuh cenderung introvert ya, cenderung mereka tuh asik dengan dunia sendiri gitu ya. Kalau tapi dengan teater kan mereka bisa lebih mengeksplor apa sih emosi yang ada di dalam diri mereka gitu. Oke. Nah, dulur pengen bergabung silakan di 0711351656 yang kami undang untuk yang ingin bergabung di kesempatan siang hari ini ya bersama ada Ibu Sally. Beliau ini guru ya. Gurunya mata pelajaran Bahasa Indonesia. pasti ya, guru bahasa Indonesia membina atau melatih eskul ya teater di sekolahnya di SMA 3 Banyasin 1 ya. Dan kita lanjut lagi dulu galo-galo di kesempatan siang hari ini dan kita break dulu Bu ya, lagi kita masuk lagi di sesi yang kedua. Oke, Jadi kita siap. masih menunggu dulu yang pengen bergabung di 0711351656 untuk program acara Suara Komunitas.
Selema makan ketupat, ketupat dimakan dodok di muaro. Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ya Lur, kita lanjut kembali ya di program Suara Komunitas ya bersama Ibu Sally Cepti Anggraini SPD. Kami kenalnya Ibu Sally ya. Luar biasa Ibu ini ya. Dari sekolahan itu tidak punya eskul teater dan kali ini ya memiliki eskul teater yang sudah dikenal di Palembang, bahkan ikut beberapa kali perlombaan ya. Udah berapa kali Bu ikut perlombaan? Dari 2022 3 kali ya. Yang terakhir itu malah alhamdulillah tuh dapat juara 3 lomba teater, festival seni teater ya Pak ya, yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Sumatera Selatan ya. Kemudian ada pemeran pembantu wanita terbaik yang Eci kemarin, satu lagi penata suara terbaik. Karena mereka tuh vokalnya tuh nyampe ke ini. Mereka memang latihannya di lapangan ya. Iya, karena tidak ada ruangan khusus ya. Iya. Jadi lapangan itu yang membantu sekali. Iya betul. Jadi mereka terbiasa mulutnya lebar. Oke Bu, ini momen Hari Teater Sedunia pada hari ini sebagai pelatih pembina teater yang membina generasi muda. Apa makna khusus Hari Teater Sedunia untuk Ibu? Mungkin Ibu udah tahu dari teater Gabi awal-awal ini. Iya, kalau Hari Teater Sedunia tuh menurut saya tuh bisa bagaimana tentang kalau seni itu menurut saya itu perdamaian gitu Pak ya. Jadi karena dengan adanya seni itu kadang kita tuh bisa meluapkan emosi kita bisa menyampaikan hal-hal yang sebenarnya itu bisa kita luapkan melalui teater gitu ya. Walaupun kita tidak secara frontal menyampaikannya, tapi kita bisa menyampaikan pesan-pesan gitu ya. Itu teaternya Bu. Iya. Kalau memaknainya Bu untuk Hari Teater sendiri bagi Ibu. Karena ini kan momen Bu. Iya. Enggak tahu kalau mau teater nasional juga mungkin akan ada juga Hari Teater Nasional ya. Iya, Karena teater sedunia yang diawali ya. Mungkin sebagai momen apa? Karena ini ada hubungan juga dengan kita bertanya bagaimana momentum ini sebagai dimanfaatkan untuk menyemangati siswa atau anggota teater yang ada di eskul Ibu. Iya. Jadi dengan Hari Teater Sedunia ini jadi kita bisa memotivasi kita untuk menjadi siswa yang kreatif ya, dan manusia yang lebih kreatif lagi dari Hari Teater Sedunia itu. Tapi siswa kita tahu ya bahwa ada Hari Teater setiap tanggal 7 tuh. Ada. Mereka juga buat ini juga sih. Buat pementasan kecil-kecilan. Maunya sih pengennya tuh sebenarnya di depan rumah Ibu loh, di lapangan tuh ada tuh. Ada pelatihan. Sambil nunggu buka. Pengen pelatihan teater ya Wak ya? Iya. Oh yang di pos ya, pos kamling. Iya. Tapi yang di pinggir jalan ya, biar dilihat oleh masyarakat bahwa ada kegiatan seperti itu. Oh sih bisa sih sebenarnya ya. Itu maunya ya Pak ya. Iya. Tapi kalau kadang mama nih kadang udah mendekat lebaran pikirannya tersendiri ya. Sebenarnya bisa di ini ya, di modelnya tuh di konsep dengan perform art. Atau happening art. Bisa sih. Jadi bisa tanpa naskah mereka maknanya dengan mungkin kan ada kebun tuh. Jadi berteater dengan tema berkebun ya. Jadi mereka ada ngobrol-ngobrol situ biar orang-orang yang jalan tuh lihat gitu. Lewat tuh kan ya. Jadi itu menjadi spirit bagi mereka. Cuman di tahun ini kemungkinan dari teman-teman tuh kan belum ada gerakan. Ya, karena kalau bisa tahun-tahun sebelumnya kabarnya Kates itu kan melaksanakannya setiap tahun karena ada parade. Ya, mungkin ketika Ibu Sally masuk di Kates ya belum tahu kan bahwa ada parade. Kami undang beberapa kelompok teater untuk main gitu. Iya Wak ya, maunya sih. Iya gitu ya. Tapi siapa tahu nanti di berikutnya lagi mungkin bisa momen-momen bukan cuma hari teater, mungkin hari-hari biasa juga atau sebagai hari lahirnya eskul atau hari sekolahnya kan. Oh ya bisa buat, jadi sih. Iya benar kan.
Iya. Biasanya kalau di kegiatan sekolah selain pementasan sendiri atau mungkin ada mengisi acara kayak Isra Mi'raj tuh, Maulid Nabi, Nuzul. Biasanya sih pada saat MPLS ya. Mm-mm. Kalau pada saat MPLS kan pengenalan kepada siswa SMP masuk SMA, jadi mereka tuh diberitahukan mengenai ekskul-ekskul yang ada. Nah biasanya kalau ekskul teater pasti wajib pentas karena itu tuh jadi kayak termasuk salah satu ekskul unggulan ya dari Oh, SMA iya. 3 Banjarmasin 1. Ya. Jadi salah satu unggulan ya. Iya. Di antaranya apa aja ekskul? Ada ekskul paskib ya, kemudian ada pramuka. Tapi kalau teater salah satu termasuk unggulan juga sih. Bu, dari mana biasanya mendapatkan ide, Bu? Ini mungkin di luar dari tema juga, tapi masuk dalam kreativitas. Iya. Dari mana Ibu mendapatkan ide? Naskahnya Ibu sendiri buat kan? Kalau naskah yang pertama dan kedua tuh saya ya Pak ya. Tapi pada saat naskah ketiga yang kemarin menang juara 3 itu ternyata tuh dari anak. Nah itu jadi mereka tuh kayak dapat ide-ide kan memang temanya tentang Gen Z ya dan mereka kebetulan memang Gen Z. Jadi ya ide-idenya mereka dari mereka gitu. Jadi saya cuma mengarahkan dan melatih pada saat ya kita mengenai vokal dan kemudian mengenai naskah dan gesturnya aja sih. Oke. Jadi itu yang masuknya. Iya. Dan dari mana biasanya mendapatkan ide dan bagaimana cara membagi waktu antara akademik siswanya? Emang ada waktu-waktu khusus? Iya mereka kalau gimana Pak ya kalau mau ngomong masalah Pulang Tentang- sekolah jam berapa? pulang sekolah tuh jam 1. Kalau mereka tuh bener-bener yang namanya latihan tuh nggak ada yang ngomong bilang capek. Makanya saya yang bingung, saya yang kecapean gitu ya. Mereka tuh nggak pernah capek. Iya karena apa tenaga anak muda deh. Iya, jadi jadi latihan dari jam 2 kita udah ya jam 4 pulang ya. Kata mereka kaget labu jam 5 tanggung. Tapi Jadi paling jauh dekat-dekat situ lah atau yang paling jauh lagi ada mana? ada sih makanya anak teater itu karena sering pulang jam 5 mereka tuh sebenarnya berseberangan dengan Pulau Borang, Wak. Jadi nyebrang gitu. Jadi kita tuh naik ketek ya. Ada beberapa yang memang naik ketek itu biasanya tuh enggak sebagai pemain utama, kita sebagai di belakang layarnya gitu. Karena kalau mereka sampai jam 5 tuh kadang kasihan gitu. Naik keteknya kalau lumayan juga gitu waktunya. Jauh ya. 30 menit juga sih. 30 menit. Ya lumayan juga. Alangkah jauhnya, Bu. Nah, karena kan jalan kaki, Wak. Kita dari sini ke sekolah ke dermaga kan jalan kaki dulu. Udah mereka nggak pakai angkot atau angkotnya Nggak belum ada. Nggak ada angkot emang. Yang jalan ke dermaga yang jauh. Iya, jalan ke dermaga tuh 30 menit. Nanti mereka nyebrang kayak 15 menit gitu. Jadi 45 menit makan waktu. Iya. Iya. Kalau sampai mau malam ya. Enggak juga. Mereka masih sampai setengah 6 juga kalau itu nyampe rumah. Ya, Tapi kan mereka juga dari dermaga ke rumahnya juga jauh juga kan. Oke. Ya, jadi biar luar biasa sekali semangatnya. Iya, semangatnya itu yang luar biasa. Buat kita yang kecapean, mereka nggak capek. Oke. Bu, kalau untuk sendiri teater ini, Bu, kalau yang konsep-konsep yang bakal dimainkan besok-besoknya ada kira-kira sudah ada ide-ide, Bu? Apa yang ada mungkin ada rencana-rencana gitu. Pengennya sih ngadain pelatihan teater loh, Wak. Pengen loh. Pengen ngadain pelatihan teater. Masih Kita memanggil pelatih ya? iya manggil pelatih. Kemudian kita juga ngajak SMA 7 kan SMA 7 sebenarnya dekat. Ya gitu, kolaborasi, Iya. gantian biar semangat gitu. Iya, jadi karena SMA 7 tuh termasuk besar juga kan. Jadi Iya. kita pengen ngajak SMA 7 gitu loh. Jadi biar Betul. ada silaturahmi ya antara anak. SMA 7 itu Palembang ya? Iya, Palembang. Kalau yang sekolah swasta lainnya? Ada SMA PGRI 4, SMK PGRI ada di Itu masuk wilayah Palembang juga? Iya, masuk Palembang. Yang Banyuasin? Ya, hanya Baru satu? Iya, SMA Banjarmasin 1 itu. SMA 3 Banjarmasin 1. Oke, yang dekat dengan SMK 3, SMA 3 cuma dari Palembang gitu? Iya, Oke, itu bagus juga mungkin diajak untuk kolaborasi. pengen. Siapa tahu sekolah-sekolah lain yang belum ada, mereka negak ke nama ekskul gitu. Iya, gitu. Maunya seperti itu. deh. Iya. Oke lah kalau itu. Bu, memotivasi kembali ke guru-guru bahasa Indonesia ada berapa orang? Guru bahasa Indonesia ada 3. Tapi mereka juga support ya? Iya, alhamdulillah. Ya. Terus untuk anak-anak sendiri, Bu, literasinya bagaimana? Mereka diajari nggak bahwa literasi harus membaca gitu Kalau di setiap sekolahan? hari Jumat itu kami kan ada perpustakaan, Pak ya. Kebetulan saya juga kepala perpustakaan Iya. ya. Ada ketua literasi ya yang ngurus ini tuh guru bahasa Indonesia satunya lagi itu memang juga bantu juga Ibu Yusri itu jadi setiap hari Jumat itu selain anak-anak tuh yasinan mereka juga menyampaikan apa yang telah mereka baca gitu. Jadi ada wajib gitu ya, setiap kelas tuh harus ada perwakilannya. Nah, nanti akan kita adakan bagaimana
pengunjung terbanyak, kemudian yang bisa meresensi buku-buku yang ada di perpustakaan gitu. Oke, Jadi meresensi itu meringkas ya. ya gitu, dan mereka bisa menyampaikan di depan teman-temannya, dan itu juga masuk dalam kemampuan berbicara ya. Luar biasa. Iya. Jadi bukan hanya mereka bisa bermain, mereka juga diutamakan untuk mengedukasi atau memberikan literasinya dalam dirinya dengan orang lain ya. Iya betul. Jadi kalau ada literasi gitu kan bisa mereka baca buku-buku tentang teater atau konsep-konsep drama, mereka ada ide, masukan, Iya cerita-cerita apa gitu. betul Pak. Iya. Pada saat lomba 17 aja kan mereka antusias waktu kita ngadain lomba monolog. Monolog, Iya banyak yang ikut. banyak. Satu kelas perwakilan udah. Iya, tapi memang rata-rata anak teater ya. Jadi anak Jadi berapa sih jumlahnya? 30? 20? 35. 35 jadi 35 ikut semua. Enggak juga, tapi kan kita ada 14 kelas ya. Iya, iya. 14 kelas itu Mewakili. ya mewakili. Jadi 14 orang. Ya, yang menang juga anak teater juga Mas. Luar Mereka biasa. ya antusias mereka tuh. Iya, iya. Oke Bu, untuk kedepannya harapannya apa Bu? Harapannya teater bisa lebih eksis lagi, kemudian bisa sering diadain lomba-lomba ya, karena lomba-lomba teater pasti hanya di bulan 9. Iya. Pengennya tuh kemudian ada pelatihan-pelatihan lagi gitu tentang teater. Iya. Pengen banget gitu. Nambah edukasi ya. Iya, jadi anak-anak tuh bisa nambah wawasan luas gitu, lebih lagi tentang teater Siapa gitu. yang tahu saya ke sana siap gitu. Maunya saya seperti itu. Iya. Pak Bakri di SMP ada Pak eskul kayak gitu Pak atau seni budaya? Mungkin pakai ini Pak kita naik dikit ya. Jadi mungkin cikal bakal untuk pengkaderan ini dari SMP juga Pak. Boleh nggak itu mungkin? Ya boleh juga mungkin ke depannya. Ke depan ya. Iya bisa jadi. Karena beberapa sekolah SMP kayak SMP berapa nih yang 27 apa yang di dekat museum tuh itu punya teater sendiri. Terus kemarin ada SMP 44 Pak yang mengajak kami untuk memberikan pembinaan singkat. Jadi siapa tahu mereka juga punya teater nanti. Jadi bisa untuk cikal bakal ya apa namanya kayak eskul sanggar atau ya sanggar seni. Kalau SMP sanggar seni lah paling. Jadi di situ ada tari, ada sastranya. Iya. Iya Pak. Oh, kalau SMA 7 tuh sanggar kayaknya emang. Sanggar ya. Sanggar SMA 7. Jadi itu yang cikal bakalnya. Jadi bisa untuk mereka lebih yang mengerti apa. Karena ini ya apa seni pertunjukan seni teater itu kan merangkap galau-galau ya Bu ya. Iya. Bapak kan pas sering ikut ibu kan ikut latihan ikut pementasan luar biasa ini. Iya. Terima kasih Pak Bakri yang sudah mensupport ibunya. Alhamdulillah. Iya. Terus mungkin di akhir program obrolan kita di hari ini Bu. Untuk dari 35 tadi yang berpotensi ada berapa untuk mungkin siapa tahu mereka bisa berkarya juga di luar. Kalau dari 35 itu yang sudah memang menonjol ya potensi mengenai teaternya Wak ya. Saya lihat tuh ada kayak 12 orang sih, 15-nya nyampe itu sebenarnya. Iya, tapi yang lainnya juga mulai kelihatan ya. Iya. Iya Pak, karena kelas 10 sih biasanya yang belum terlalu kelihatan ya. Kalau anak Nah, kelas ini balik 11 lagi. sudah. Sudah 2 angkatan kan? Iya, Jenuh dah Bu. Kayak mereka keluar. Belum keluar ini keluar. belum. Ya, Malah bertambah. Belum merasakan. Belum. Tidak, kalau kelas 3 nanti kan mereka sudah tamat. Kelas 3 nggak boleh lagi men. Iya, kalau kelas 3 awal semester 1 masih boleh ya. Kan kalau kelas semester 2 udah fokus ke ujian nasional ya. Iya. Nah, mereka nanya, nanti kalau kami tamat kami kemana Bu? Iya. Kami pengen latihan di mana? Gitu. Nah, mereka tuh pengen ada wadah gitu. Ya, kalau wadahnya sendiri Bu sanggar atau Itu bisa Pak ya? Iya, jadi apa kayak eskul alumni gitu. Gitu ya. Oh iya boleh Jadi juga. umum. Oh iya. Jadi mensupportnya adik-adiknya sekalian. Iya, bisa bantu melatih juga Iya. mungkin ya. Oh iya, Jadi benar. mereka kerja, pulang kerja Sabtu Minggu siapa tahu kan kosong waktunya. Oh iya. Mereka bisa latihan bareng gitu. Oh iya benar. kan? Ya mereka nanya, kami ini kemana Bu katanya. Iya. Masih boleh ikut lomba nggak kami? Kayak pengen Ya, gitu, jadi- seneng dia gitu. Jadi ada tujuan ke depan ya. Mereka selain bekerja nantinya, Iya. hobinya tetap gitu. Iya. Luar biasa. Malah mereka pengen masuk jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Nah, itu bagus lagi sama seni drama gitu ya. Iya. Oke.
Terima kasih Bu Seli ngobrol-ngobrolnya luar biasa sekali, menginspirasi dan siapa tahu ada pementasan tunggal nanti ya. Amin, Iya, amin, tunggal itu amin. di gedung besar lah, bukan mungkin di dekat gedung sana di Banyuasin sana. Oh iya, Ya, boleh. harus Geraha Budaya deh. Oh iya, boleh, Iya, boleh. siapa tahu bisa dikabari kita. Amin, 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 Iya. insyaallah. Terima kasih Bu Seli dan sudah Iya. ngobrol-ngobrol sini dan sampai ketemu di kesempatan nanti siapa tahu anak-anaknya diajak ke sini juga ya. Oh ya, nanti minta Ngobrol-ngobrol. tolong, bisa minta tolong diagendakan aja, Pak. Iya. Biar mengerti broadcasting, biar mereka Oke. bisa bercerita tentang pengalaman dia bereskul ya. Iya, Ya. siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dulur pendengar, kita lanjut kembali di program acara selanjutnya. Selain ada Sriwijaya siang ya. Dan saya sudah hadir di pagi tadi hingga hari ini. Terima kasih untuk dulur galau-galau yang sudah meloan di program acara Sriwijaya Pagi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan tentunya tetap semangat, tetap berkarya, penuh berkah di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Alang kelema makan ketupat. Ketupat dimakan dodok di muaro. Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.